rabbil alamin ala bi ni'matil islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil ihsan wa bi ni'matis sihah wa bi ni'matil waqti alladzi ja'ala az-zulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku para orang-orang tua kami dan juga para alim ulama yang pandai, kemudian kepada ketua Persatuan KTKS Pak ya, keluarga Tujuh Koto Sayo, yang mudah-mudahan insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, amin, sehingga lebih mantap lagi untuk kepemimpinannya ke depannya dan memajukan KTKS khususnya lebih baik ke depannya, amin ya rabbal. Dan juga sekaligus beserta seluruh jajaran yang mungkin tidak tersebut satu persatu jabatannya atau gelarnya. Kemudian kepada bapak-bapak serta ibu-ibu, kalau yang disebut protokol tadi nini mama bunda kandung. Nah, dan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya bapak dan ibu yang saya hormati, sebagai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, sampai situ saja. Kalau nanti ada ujungnya tak sayang maka tak cinta, boleh anak muda punya gitu. Nama saya Muhammad Ardadili Nasution. Asal mungkin kalau udah ada ujungnya udah tahu Pak ya, asalnya dari mana. Dari ujung nama itu udah tahu pasti. Asal dari Mandailing, Medan, Sumatera Utara, dan sekarang tinggal di belakang PRI kilo 4 bawah. Dan dari tadi saya perhatikan ada beberapa orang yang saya kenal, termasuk Bang Buyung, Pak siapa namanya itu, Ayah Apis lah kalau dikenal dengan saya, karena anak beliau murid saya. Yang pastinya insya Allah pada malam hari ini salah satunya adalah perkenalan di antara kita. Mungkin saya kalau jumpa bapak tak hafal wajahnya, mungkin pertemuannya cukup sebentar. Tapi mungkin kalau bapak dan ibu karena nengok saya dari sekarang sampai selesai nanti hafallah wajah saya. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjut, Pak Ketua, ini waktu berapa lama nih Pak? Sesukanya jam. Tidak ada masuk malam berapa? Namun sebelumnya saya terlebih dahulu mengaturkan maaf, mana tahu nanti dalam penyampaian ada yang tidak sesuai dengan hati atau menyinggung perasaan ataupun bahasa yang bercampur-campur. Karena sedikit banyaknya Bu bisa juga bahasa Minang. Jadi kalau salah nanti cukup dibenarkan dalam hati aja Bu ya Pak. Nanti pula saya salah sini salah Ustaz, ini bahasanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk hadir duduk
bersilaturahmi di sekretariat KTKS ini. Ini adalah salah satu berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena perlu kita ketahui Ibu, Pak, nikmat yang dua ini tak bisa dipisahkan antara kesehatan dan kesempatan. Ada kesehatan badan sehat sekali, bahkan main bola pun sanggup, lari 2 kilometer sanggup. Tapi kalau tidak Allah kasih kesempatan untuk kita pada malam hari ini, mungkin ada acara lain atau halangan lain tak berkumpul dengan kita di sini. Kemudian juga sebaliknya, kalaulah ada kesempatan, waktu ada, tapi kesehatan belum Allah berikan, tak juga bisa berkumpul dengan kita di sini. Ini nampaknya sehat semua, sehat Pak. Ibu sehat. Nah, waktunya ada, makanya kita sampai di sini semua. Mudah-mudahan nikmat ini tak pernah Allah cabut dari kita. Bahkan selalu Allah berikan selama-lama hidup kita di dunia ini, sehingga segala sesuatu hal yang baik bisa kita hadiri bersama. Di antaranya menghadiri organisasi seperti ini. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, yang tulus dari rumah masing-masing maupun jauh atau dekatnya, insya Allah diiringi dengan doa, mudah-mudahan organisasi ini untuk kedepannya selalu jaya dan selalu bertahan sampai nanti. Amin ya robbal. Tapi dengan catatan semuanya aktif. Kalau tinggal ketua seorangnya sih tidak jadi doh, itu kan? Nah, tak jadi. Tapi dengan kerjasama semua, insya Allah organisasi ini lancar. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan seringnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Karena bagaimanapun juga Pak Bu, siapapun kita, sehebat apapun kita, mau kepala karyawan di dalam, mau kepala seksi, bupati, camat, apapun gelar kita, kalau sudah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti membutuhkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang lebih hebat dari Rasulullah. Makanya kita sering bersolawat sehingga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya juga saya sampaikan permohonan maaf kalau saya duduk di atas Pak ya. Izin sebentar sama-sama duduk Pak ya. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita acara maulid atau wirid biasa aja nih Bu? Itu makanya saya tanya, kalau kita maulid, soalnya di samping pun saya dengar maulid juga nampaknya di masjid sebelah kita, kan? Mana tahu dari tadi Bapak Ibu udah menyimak yang di samping. Saya sampaikan di sini, itu pula sampai yang tadi ya. Jadi kita wirid sekali maulid Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas waktu maghrib tadi Bu, Pak, sudah masuk 12 Rabiul Awal, hari dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi siang pun kami telah memperingati Maulid Nabi di sekolah, dan saya nampak kawan-kawan juga banyak memperingati. Kenapa? Karena memang harinya besok, berkebetulan situ pun orang-orang libur sekolah karena tanggal merah. Syukurlah pada hari ini tak diundur pula maulidnya. Biasanya kan diundur Pak. Nah, Islam tadi diundur. Untung maulid ini tak diundur, tetap besok tanggal 8 Oktober 2022. Karena bagaimanapun juga zaman sekarang lah Bu, yang banyak diundur tanggal lahirnya atau dipercepat. Ya kan Pak? Mau masuk polisi, ketuaan, anggus gitu ya Bu.
Yang 98 bikin 2000. Nggak bisa. Mau masuk tes segala macam kan kelebihan umur. Pendekkan sedikit. Ada yang mau masuk sekolah belum cukup umur, tuakan sedikit. Sampai anak tuh bingung bertanya sama bapaknya, Pak, saya lahir kapan sebetulnya? Kenapa? Di KTP saya seperti ini, kata mama seperti ini. Yang mana yang betul? Oh, dulu pas kamu masuk sekolah dibilangin jangan sekolah dulu, tidak mau, harus sekolah juga. Terpaksalah umur kamu dituakan tahunnya. Tapi ada juga Bu, Pak, kawan saya, nggak cuma tahunnya yang dirubah, bulan dan tanggalnya dirubah. Sampai dia nggak tahu kapan dia ulang tahun. Rupanya dia lahir tanggal 29 Februari. Takut sekali 4 tahun ulang tahun diganti. Itu pula yang dihafal sampai sekarang. Kalau yang asli dah hafal dia. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu mungkin masih ingatlah tanggal lahir masing-masing, Bu. Ingat, Bu, tanggal lahir masing-masing? Ingat. Bapak ingat enggak? Ingat. Bulannya ingat? Ingat. Tahunnya ingat? Kalau harinya ingat enggak, Bu? Kalau harinya ingat enggak? Ingat. Kalau jamnya? Ada ingat tuh. Oh, itu. Kalau masih muda bisa disuruh tanya bapaknya ya. Tapi kalau tua macam tu sama siapa tanya oleh? Kalau saya, Pak, saya takut ditanya orang, saya tanya sama orang tua saya, jam berapa saya lahir, hari apa saya lahir, bahkan bulan Arabnya saya tanya, mak saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah di pondok saya, Pak, ada belajar ilmu falak namanya. Ilmu falak itu kalau di umum itu yang membahas tentang matahari dan bulan. Ilmu apa namanya Pak? Lupa saya. Geografi apa itu? Geografi atau ini antropologi kayak itulah pokoknya. Jadi dalam ilmu falak nih, Pak, bisa kita tahu bulan Arab kelahiran kita dengan catatan menghitung ke belakang dan kapan tahun berapa hijrah kita lahir, bulan apa kita lahir, kemudian pada tanggal Jawanya pun bisa kita tahu. Kan ada paing apa? Wage ini semacam tahu kita. Ilmu falak namanya, Pak. Alhamdulillah saya dapat saya. Saya tetap lahirnya di bulan Rabiul Awal, bertepatan sekitaran tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya nama saya disebut Muhammad Ardabili. Mudah-mudahan sifatnya sama seperti Muhammad. Amin. Amin. Tapi kalau harinya, kata setahu saya hari Senin, tapi setelah subuh. Kalau Rasulullah SAW menjelang subuh, berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu juga kita ketahui tanggal lahir, hari dan jam lahir kita masing-masing. Karena hari lahir ini Bapak Ibu sangat berharga bagi kita. Berharga. Disitulah pertama kali kita diciptakan Allah di dunia ini, dan disitulah pertama kali kita menghirup udara di atas dunia ini sampai sekarang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang subuh pada tahun gajah. Makanya sekarang ini, Bu, diperingati sebagai hari Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal itu, Bu, disebut dengan bulan Maulid. Kenapa? Karena pada bulan itulah dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kelahiran Bapak dan Ibu ada sebutannya enggak? Ya, Pak. Ada enggak sebutan bulan kelahiran Bapak? Enggak ada. Ibu ada enggak? Bulan kelahiran Ibu diperingati sebagai bulan ini? Enggak ada. Kenapa cuma bulan Nabi yang ada sebutannya Maulid? Karena Nabi itu istimewa daripada kita. Kita ini siapalah?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, diperingatilah sebagai Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Bapak Ibu banyak orang yang merayakan hari ulang tahun. Hari kelahiran diri sendiri, hari kelahiran anak, hari kelahiran cucu dan segala macamnya. Tapi permasalahannya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir Pak Bu, Rasulullah juga ulang tahun. Rasul juga ulang tahun. Bagaimana perayaan ulang tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berpuasa setiap hari Senin dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Itu kalau Rasulullah. Kalau kita Pak Bu, bagaimana kalau ulang tahun? Nah, cari kue yang besar, lilin pula lagi. Itulah anehnya nak, kue kasih lilin, hidupkan kue, lilin di atas kue. Di kue itu dimakan pula lagi. Lilinnya meleleh sampai ke kue. Jadi berbeda Pak ya, berbeda peringatannya. Kalau Rasulullah dia berpuasa pada hari Senin, berpuasa pada tanggal kelahirannya, kemudian bersedekah kepada para anak yatim pada kelahirannya dan pada hari kelahirannya. Kalau kita tidak, ditunggu hari kelahiran, ditunggu pula pas jam 12.00. Banyak surprise yang terjadi. Padahal kelahirannya enggak 00.00. Bisa saja jam 8, jam 9, tapi jam 12 itu ditunggu. Itu pula anehnya. Sama seperti kita nih Bapak Ibu kan mengikuti dunia maya nih ya. Di Facebook ada, di WA ada. Coba kalau ulang tahun. Saya pernah seperti itu jam 12 bunyi HP. Saya tengok kawan. Saya angkat. Cuma satu sampaikannya, selamat ulang tahun, matikannya. Lah terbangun dari tidur. Titi maksud ada kan itu. Cuma selamat ulang tahun. Saya bilang lah, terima kasih. Walaupun tidak ada telepon lagi, terima kasih. Tengok HP pagi udah banyak chat macam di Facebook yang tak kenal di WA. Itu pula tradisi ulang tahun sekarang, boy. Berbeda. Jadi Ustaz nggak boleh pakai kue-kue itu loh. Kalau ulang tahun anak kita, tapi anak kita suka pakai balon, pakai nama, pakai kue. Bukannya nggak boleh. Akan tetapi kalau hal-hal yang mengandung negatif dan maksiat itu tak boleh. Kalau lilin-lilin itu Bapak Ibu, itu adalah kebiasaan orang-orang Majusi yang bermain dengan api. Itulah. Kalau kuenya yang pula dibuang. Silahkan pakai kue. Kalau yang bagus ulang tahun itu Bapak, silahkan pakai kue, undanglah Ustaz. Atau yang pandai lah, mendoa. Setelah mendoa kue itu dibagi-bagi. Ini enggak, kue itu dilapkan ke muka kawan no. Dicari pula kawan yang paling dibenci, lapkan ke muka. Ditembak ke muka kue itu. Kan mubazir, itulah yang enggak boleh itu Pak. Itulah yang enggak boleh. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya yang mubazir itu adalah kawannya setan, dekat dengan setan. Makanya hal-hal yang mubazir itu Bapak Ibu sangat kita suka. Contohnya yang tadi. Yang kedua, kalau makan mengambil banyak loh. Nanti tidak habis, adalah tidak mau lagi. Santai saja ngomong seperti itu. Udahlah, nanti aja lagi, tidak mau lagi. Buang, mubazir. Makanya Bu, kalau ada yang makan banyak-banyak tanya aja, habis tidak tuh Pak? Kalau habis kurang ketek. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah unsur nggak boleh merayakan hari ulang tahun itu berlebihan. Kadang-kala beli tepung tak buru ke kawan. Padahal itu kalau dikasih sama ibu jadi bakwan. Ya kan Bu? Nah, kadang telur lempar ke kawan, lempar ke ulang tahun. Kalau kasih ibu bisa Bapak sarapan pagi pakai telur ceplok. Tapi suatu ketika Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga tahu, ada berita di TV, ada yang korban gara-gara ulang tahun.
kejar-kejaran sambil lempar telur, terpeleset kawan terbanting kepala belakang, meninggal. Makanya banyak mudaratnya, tinggalkan. Lalu bagaimana? Silahkan bapak dan ibu buat kue, silahkan. Akan tetapi iringilah dengan keagamaan, doa selamat, kemudian ajak kawan-kawan makan bersama. Insya Allah berkah. Karena bagaimanapun juga, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari kelahirannya, berpuasa pada tanggal kelahirannya, itu adalah bentuk syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bentuk syukurnya membuang yang seharusnya isi bagian perut, hanya salah, itu salahnya. Kalau selagi dimakan, beli kue tidak masalah, bikin jajanan, beli telur makan tidak masalah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya di dalam ulang tahun itu pun Bapak Ibu perlu juga kita barengi dengan taubat. Kenapa? Bagi orang kan Bapak Ibu ketika ulang tahun bertambah umur. Tapi pada sebetulnya atau kenyataannya itu berkurangnya umur kita di dunia. Berkurangnya. Kalau umur kita 63 tahun maksimal standarnya, umur 23 tahun kita ulang tahun, itu udah kurang jatah kita dari 63. Bentar lagi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Rasulullah SAW setidaknya mengetahui kelahiran Nabi, kemudian kita mencintai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW ketika beliau sudah lahir? Salah satunya adalah dicontohkan oleh paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Ibu-ibu kenal sama Abu Lahab? Tidak ada. Bapak-bapak yang mirip Abu Lahab ada, Bu? Ibu dia ketawa di dapur, Pak. Entah iya entah hendak. Mirip perangainya, Ustaz. Apa perangainya? Itu bapak yang ngomong sentak. Bapak-bapak ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk kecintaan yang Abu Lahab berikan ketika Rasulullah SAW lahir? Abu Lahab pada saat itu, Bu, mendengar kelahiran keponakannya langsung memerdekakan satu hamba. Memerdekakan satu hamba. Saking bahagianya Abu Lahab lahir keponakannya. Gara-gara Abu Lahab ini Bapak Ibu berbahagia ketika Nabi lahir, dalam sejarahnya sirah nabawiyahnya, Bu, Abu Lahab ini kan termasuk paman Nabi yang tidak mau taat kepada Nabi, ya Pak. Sampai Allah abadikan beliau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah Abu Lahab dan kedua tangannya. Udah Abu Lahab umum tangannya lagi. Kenapa? Karena tak mau mengikut Nabi Muhammad SAW. Sampai istri-istrinya ikut juga sifat Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahaba wa imra'atuhu hammalatal haqaba. Istrinya yang membawa kayu itu ibaratnya Bapak Ibu, membawa kayu itu hanya menyebar-nyebar fitnah. Berarti kalau ibu saya tanya tadi ada bapak mirip Abu Lahab, ada. Kalau bapak saya tanya ada enggak istri macam istri Abu Lahab? Ibunya menjawab tidak. Kalau bapaknya dijawab salah pula nanti. Karena ibu-ibu ini ada juga yang sifatnya seperti istri Abu Lahab. Apa? Membawa-bawa kayu. Kayunya itu bukan kayu bakar, tidak, tapi membawa fitnah yang membuat hati orang marah, terbakar, berasap, sehingga benci kepada orang lain. Itulah kerja istri Abu Lahab. Kalau ibu-ibu ada yang merasa di sini nih, saya minta maaf dulu, karena dari tadi saya sampaikan, saya minta maaf kalau keras atau tersinggung. Mudah-mudahan dengan tersinggungnya berubah, itu yang kita harapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ibu-ibu keluar rumah membawa kayu atau membawa fitnah kepada orang lain tanpa ibu sadari, dosanya mengalir kepada bapak yang di rumah atau bapak yang lagi kerja.
Berarti ibu-ibu ini jahat juga berarti. Ya, jahat. Kenapa jahat? Dosa dia bagi-bagi ke suami. Tapi dosa suami Pak, tidak bisa bagi sama ibu dong. Bapak seorang megang, ibu dikasih pun tidak mau nih. Sekalipun mau tidak berterima. Tapi kalau bapak-bapak dikasih dosa sama ibu, walaupun tidak dikasih dari terima, bapak masuk. Makanya ibu-ibu sayang suami ibu ya. Sayang suami. Jangan gara-gara tingkah laku istri, suami dapat dosa. Usahakan karena tingkah laku baik seorang istri, bapak dapat pahala. Itu yang pentingnya. Insya Allah menjadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ad-dunya umata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atus solehah. Dunia ini bapak ibu adalah perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solehah. Kata Roma Irama. Itu pepatah Arab Pak. Bukan Roma Irama yang bilang. Mungkin Roma Irama mensairkannya. Kalau Arabnya itulah ad-dunya umata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atus solehah. Dunia ini memang perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Yang solehah, yang tak mirip istri Abu Lahab. Kalau yang mirip istri Abu Lahab bukan solehah namanya, kan salah lagi namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya ikan saleh bawa kayu. Yang sering bikin orang amarah itu saleh di kaum saya yang neraka tuh. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup itu Bapak Ibu, marilah sama-sama kita saling menguntungkan kepada orang lain. Kemudian karena kecintaan Abu Lahab kepada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikanlah keringanan kepada Abu Lahab di dalam siksaannya nanti di hari kiamat. Apa keringanannya? Setiap hari Senin beliau terlepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menghargai orang-orang yang mencintai kekasihnya. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu kekasih Allah Subhanahu wa taala, Habibullah. Kayaknya Abu Lahab setiap hari Senin itu siksaannya dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang Abu Lahab ini Bapak Ibu dalam sejarahnya di neraka sekarang. Karena beliau tak mau ikut Nabi, langsung Allah abadikan dia dimakan api neraka. Lalu itu Abu Lahab. Apakah kita masih seperti Abu Lahab? Tidak. Kita sekarang pengikut Rasulullah SAW. Yang kita rasakan sekarang ini Bapak Ibu, cerahnya lampu, amannya dari peperangan, itu perjuangan Rasulullah SAW. Kalau bukan perjuangan beliau, tak bisa kita seperti ini. Lalu bagaimana kita mencintai kelahirannya? Inilah salah satunya, memperingati hari kelahirannya. Mau tausiah agama silahkan, mau Bapak berpuasa silahkan, mau Bapak bersedekah silahkan. Yang tak boleh itu Bapak Ibu tak ngapa-ngapain. Maulid, yang mau aja lah. Ibu, nanti lah lagi itu. Bapak maulid, nanti lah. Kamu aja dulu. Itu yang tak boleh. Jadi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, silahkan buat acara seperti ini nggak masalah. Berpuasa pada tanggalnya nggak masalah. Bersedekah juga nggak masalah. Ustaz, kami buat acara tak bisa loh, biaya banyak. Undang Ustaz dari luar. Nah itu. Puasa tak sanggup Ustaz kerja 2 bulan 4 jam kerja, tak sanggup puasa. Bersedekahlah, bersedekah lagi Ustaz, makan tak cukup sehari. Itu apa lagi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hafal sholawat kan? Kalau kata guru saya Bapak Ibu, sholawat itu banyak. Sholawat itu banyak. Tapi kalau tak ada yang hafal, setidaknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tak hafal juga Ustaz. Tak hafal juga. Apa mereka lagi? Sallallahu alaihi wasallam. Tak hafal Ustaz. Awalnya pun lupa-lupa terus. Itu bagaimana lagi? Paling singkat, sallu alaihi. Paling singkat juga, sallu alaihi. Tak hafal juga. Nah itu saya tak tahu lagi. Dah habis tuh. Triknya habis tuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Orang yang paling pelit itu adalah orang yang tidak mau membacakan sholawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang paling pelit. Makanya kalau orang menyebutkan ketika Rasulullah SAW bersabda, sambung aja Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak dapat yang paling pendek tadi, mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Itulah sesingkat-singkat selawat. Tapi kalau tak hafal juga Bapak Ibu, ini udah kita terlaluan namanya. Tapi kalau nama anak sepanjang-panjang itu seribet-ribet menyebutkannya apa loh? Kalau di sini kan Bapak Ibu namanya ribet-ribet kan, keren-keren. Nama luar negeri dibawakan ke sini. Ada namanya Muhammad Attillah Auto. Apa lu? Disallu alaihi apa? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengah 10, Pak. Lanjut. Udah. Awas sanggup sampai subuh. Jadi Bapak tunggu ya. Tunggu sampai subuh. Atau singko ya, pulang dulu ya. Bapak Ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, yang merubah zaman kegelapan atau zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan saat sekarang ini. Makanya Bapak Ibu, setidaknya kita tahulah sejarah bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama ini. Dengan kita tahu sejarah, maka bertambahlah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, cinta ini sangat penting, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kata Rasulullah. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, belum disebut orang yang beriman sehingga dia lebih mencintai diriku daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan juga manusia sekaliannya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim. Berarti Bapak Ibu, kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Lebih cinta kepada anak sama orang tua. Kemudian yang paling kita cintai di antara manusia ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang yang menyebutkan, apa katanya, orang tua kan melahirkan kita. Orang tua yang bersusah payah setengah mati melahirkan kita. Masa kita lebih cinta kepada Rasulullah daripada kepada orang tua? Betul, orang tua lah yang melahirkan kita Bapak Ibu. Orang tua yang bersusah payah membesarkan kita. Akan tetapi berkat Rasulullah lah kita bisa hidup nyaman, tentram seperti saat ini Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita hidup, belum tentu kita sampai sekarang ini. Tanda-tanda juga dunia ini Pak ya. Nah, kalau itu sampai sekarang kan paling tua kita Pak. Nah, Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, kita jadikanlah momen kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi penguat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tandanya adalah kita sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bapak Ibu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dengan selawat dan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat kepada Rasulullah. Para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Lah kita umatnya yang diperjuangkannya tak pernah sama sekali ingat selawat kepada Rasulullah. Kalau bukan karena ada MC, ada ceramah, lupa berselawat. Ingatnya kapan? Langkah yang kedua atau selanjutnya, selawat dan salam amal ingat ya. Oh, selawat dan salam.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak ada ingatan, tak pernah ingat sama sekali, lupa. Itulah masalahnya. Kemudian kita tambah kecintaan kepada beliau dengan kita lihat segala perjuangannya. Perlu kita baca sejarahnya Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarahnya dari lahir sampai beliau menjadi Rasul, sampai sekarang kita ada di Indonesia ini, itu tak akan selesai beberapa minggu ke depannya. Lama sejarahnya. Tapi dengan kita merasakan sekarang ini Bapak Ibu, tidak terlepas dari yang namanya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah Bapak Ibu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mengenalkan Rasulullah kepada anak kita, sehingga anak-anak kita lebih mencintai Rasulullah daripada fansnya. Sekarang kan Bapak Ibu, anak-anak kita kan banyak fans yang tak sepatutnya. Ada yang disebut dengan drakor. Ibu tahu? Nah, ada yang senyum. Ibu tahu drakor, Bu? Kalau anak-anak muda Bapak Ibu drakor Bapak sebut langsung masuk. Drakor itu drama Korea. Itulah drakor itu. Sehingga dengan seringnya menonton drama Korea, yang lebih diidolakan adalah orang-orang Korea. Kalau kata Ustadz Dasar Latif, kenal kamu pun tidak, di teleponnya kamu tidak pernah, pulsa kamu nggak pernah diisikannya, tapi kamu lebih mencintai dia daripada Rasulullah SAW. Beleng-beleng, kata saya. Kenapa sebenarnya beleng-beleng? Yang tak tahu bebek bobotnya, tak tahu di mana keberadaannya, hanya nampak muka wajah di media yang di-style, diedit berbagai macam, bisa kita cintai. Tapi Rasulullah yang perjuangkan kita sampai saat sekarang ini, tak bisa kita cintai. Sama-sama tak kenal, sama-sama tak tahu di mana. Salah. Kami sering nampak di TV. TV itu Bapak Ibu tentu asli. Setelan banyak di situ. Kalau nggak percaya, tengok HP masing-masing, buka kamera efek. Bapak ibu yang hitam putih dibuat di situ, yang kurus gemuk dibuat, yang rambut keriting lurus dibuat, yang gigi ompong berisi giginya dibuat, yang nggak berjenggot, yang nggak berewok dibuatnya. Itulah efek tuh. Jadi kita percaya pula ke sosial media, makanya banyak itu tertipu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktunya juga sudah jam 10 kurang. Saya nampak mungkin ada kode-kode masuk malam Ustaz. Saya paham aja. Mungkin Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beberapa kajian atau sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah yang kita ambil dari situ, mungkin sampai di sini. Sebagai kesimpulannya, mari sama-sama kita jadikan momen kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi suatu kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengetahui kelahirannya, kita ketahui tempat lahirnya, kemudian kita ketahui secara perjuangannya. Kita jadikan kecintaan kita kepada Rasulullah lebih kuat, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana dia bisa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak-anak kita nanti menjadi pribadi atau sifatnya sebagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mana tahu ada kurang lebih ataupun pengucapan kata yang salah yang menyinggung atau yang menyakiti hati Bapak dan Ibu semua, saya mohon maaf. Karena bagaimanapun juga al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Yang tak pernah salah dan lupa hanyalah malaikat. Kalau selagi bertitel manusia, salah dan lupa itu biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, khususnya kepada kami pribadi yang menyampaikan, dan menjadikan ini motivasi kepada kita semua untuk lebih lagi mencintai agama Islam dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang sejarah mengatakan Abu Lahab itu sekarang dalam neraka. Tapi sepanjang kajian yang kita dengar, masuk neraka itu melalui proses sangat panjang. Mulai dari alam barzah sampai kepada mahsyar, dihisab, terus jembatan siratal mustaqim, baru dia masuk neraka. Mana yang betulnya? Ini Bapak Abu Lahab itu
kalau menurut kajian berarti masih di alam barzakh. Tapi Ustaz bilang tadi dalam neraka. Mana ceritanya? Ada juga yang menyampaikan ketika anak kecil lahir langsung masuk surga. Kenapa ibu dengar? Itu kenapa? Orang yang meninggal kalau dalam agama kita, dalam syariat kita, Pak, orang yang meninggal di ghairil iman, dengan tidak beriman kepada Allah, tidak Islam, maka dia tidak merasakan alam-alam yang kita sebut tadi, alam barzakh, mizan, hisab, perhitungan tak ada. Karena dia sudah dicap sebagai ahli neraka. Innal ladzina kafar. Kalau dalam main bola udah masuk penalti berarti ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, itu kan sejarah yang saya sampaikan tadi. Cuman kita perlu menimbang, sejarah ini kan adalah cerita yang dibuat pada masa dulu. Kalau masalah urusan neraka, surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tidak mengatakan dari mana kamu tahu masuk surga, maka kamu udah pernah ke sana, kan seperti itu. Kan tetapi sejarah mengatakan sudah masuk neraka itu diambil dari kalau orang yang meninggal tanpa Islam atau tanpa iman, maka dia tidak ada seperti orang Islam dihisab, dimizan, ditimbang, tak ada, langsung masuk neraka. Sama seperti anak kecil yang baru lahir tanpa dosa, ngapain dihisab lagi, langsung masuk surga. Jadi betulnya masuk neraka atau tidak sekarang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jadikan PR kepada saya. Karena saya pribadi Bapak Ibu ada yang bertanya, kalau tidak sesuai rasa saya menjawab, saya cancel daripada saya memberikan yang tidak benar kepada orang lain. Aduh, katanya tuh teman terus lah. Kalau Bapak Ibu tidak ada doa Pak, mari sama-sama. Kalau saya lagi ngajar Pak, ada pembahasan haji dan umroh itu saya sampaikan. Pengertian umroh dan haji itu adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah Baitullah. Tapi kenyataannya sekarang kan banyak bikin konten di sana. Jadi itu kita kembalikan kepada innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah berdasarkan amal, berdasarkan niat apa yang kita kerjakan. Nah, kalaulah seandainya yang kita kontenkan itu Bapak dan Ibu hanya untuk berniat menarik keinginan orang ke tanah suci Makkah, itu bagi saya nilainya bagus. Tapi kalau hanya untuk pamer supaya orang sejagat ini tahu kalau kita pernah umroh, jangankan niatnya, jangankan pekerjaannya, niatnya ada salah, apalagi pekerjaannya. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi, kembali ke diri masing-masing. Cuman karena kita sekarang dihujani oleh dunia maya, memang mau tak mau tak bisa dielakkan. Cuman kembali ke niat boleh dibalik. Kalau hanya niat, bisa saja sebetulnya nggak usah kita pamerkan. Kita foto diri kita untuk simpan kenangan aja tidak. Tapi yang jadi masalah itu kan semua kawan yang tak mampu ditiokkan pula dari sana lagi. Saya doakan kamu di sini. Belum tentu hati kawan senang menerima itu. Bahkan dia merasa mentang-mentang saya nggak akan ada sanggup ke sana di video pula saya. Itu bisa jadi. Tapi kalau orang menerima dengan baik, insya Allah itu jadi amal kepada kita. Tapi kalau hanya buat orang sakit hati atau iri atau membuat kita orang mengunjing kita, itu niatnya ada salah. Nah, dapat. Tergantung orang yang menerimanya. Aduh, katanya. Udah tahu.
Dah Bapak Ibu. Dah waktu mungkin dah lama, piring pun di dapur dah bunyi dari tadi apa? Nah, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kemudian kita lihatkan sama-sama dalam acara ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua, Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam kesalahan-kesalahan kita selama ini, menjadikan kita menjadi yang lebih baik lagi hendaknya. Wala hazinni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ya Allah min ba'di hadza tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal nur alaina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Salah dan kurang berlebih dan tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau salah tolong diluruskan. Kalau yang apa sama-sama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.